Selamat sore, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga dalam suasana pandemi, tetapi kita tidak menyurutkan semangat kita untuk ibadah bersama-sama yang kita bangun dari tempat kita masing-masing. Tapi sebelum itu mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 64, kita pujikan bait 1 dan 2, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat cinta-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, kakiku dicurahkan oleh Putra Saudara yang kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dengan mengaku yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kita mulai dengan pertolongan yang bersumber dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan kembali dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat. Kita memuji dari Kidung Jemaat 54. Kidung Jemaat 54, kita pujikan bait 1 dan 4. Kita menyerahkan kepada musuhnya berita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau tidak jauh dari kami.
Engkau senantiasa bersamai dalam setiap langkah kami, dan pada saatnya Tuhan, kami menyatukan hati, jiwa, raga kami dalam persekutuan ini ya Tuhan. Secara khusus Tuhan, sebentar kami juga akan menerima sabda Tuhan. Kiranya melalui sabdamu ini senantiasa menjadi terang pedoman dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita bersama-sama menerima sabda Tuhan yang diambil dari Roma 7. Roma 7 ayat 1 sampai 6. Roma pasal 7 ayat 1 sampai 6. Yang demikian sabdanya. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup, akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Amin. Berbagilah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, terlebih melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian. Salam Patunggilan. Kalau kita berbicara, ya kalau pada yang masih trending atau mungkin sesuatu yang baru bagi kita, kita sudah masuk dalam yang namanya tatanan normal baru atau new normal. Tentunya dalam situasi yang pandemi ini yang mengakibatkan banyak orang, bahkan di seluruh dunia ini, merasakan dampaknya. Dan mensiasati hal itu, normal baru atau new normal menjadi siasat yang dipilih untuk menjalani masa-masa saat ini. Ibu Bapak Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang situasi yang baru, tentu ada dibarengi dengan kebiasaan yang baru. Ya, kalau dulu kita bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita tanpa berpikir harus pakai masker, tanpa berpikir cuci tangan, itu dulu bisa dilakukan. Tetapi ketika ada sebuah wabah, ya dengan nama COVID-19, menjadi sebuah kebiasaan yang baru bagi setiap manusia yang ada di dunia ini untuk mensiasati bagaimana ya supaya kita bisa adaptasi, bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang baru ini. Ya, tidak lain jalannya adalah dengan jalan new normal atau normal baru tadi. Tentu bagi setiap kita, kalau menerima situasi yang baru,
ya pasti ada yang namanya, aduh kok gak enak, beda, enak dulu, sekarang harus gini, harus gitu, harus dan lain sebagainya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, ya itulah yang harus kita lalui pada saat ini. Sejalan dengan bacaan kita yang telah kita terima dari bacaan Roma 7 ayat 1-6, surat tersebut menjadi surat yang ditulis oleh Paulus. Dan tentunya ketika surat Paulus ini yang ditujukan kepada jemaat di Roma berisi tentang ajakan untuk menerima sesuatu yang baru. Ya, yang baru itu pasti tidak hanya sekedar ilmunya, tetapi bagaimana untuk mengajarkan tata caranya, bagaimana mengajarkan tentang dampaknya, apa yang bisa kita lakukan berikutnya. Secara konteks memang bacaan kita dari Roma 7 ayat 1-6 ini berkisah tentang bagaimana perjalanan kekristenan mula-mula yang dulunya terikat kepada hukum Taurat. Kemudian Paulus mengajak untuk menerima ajaran yang baru, yaitu tentang Injil yang dikenal dengan istilah Kristus tadi. Ibu Bapak serta saudara yang dikasihi Tuhan, memang perjalanan orang-orang yang kekristenan mula-mula dahulu, yang dulu sangat terikat dengan hukum Taurat, memang tidak mudah. Ya, namanya sebuah transisi atau proses memang membutuhkan perjuangan. Yang dulunya sudah nyaman dengan hukum Taurat, sudah hafal, bahkan sudah khatam, sekarang berganti dengan ajaran yang baru tentang Injil Kristus. Tentunya memang hal ini yang menjadi poin yang dikehendaki juga oleh Yesus ketika pesannya kepada para murid sebelum dia naik ke surga. Dalam sebuah tatanan yang baru, Bapak Saudara sekalian, memang keadaan yang baru tadi, ya kalau kita masing-masing pribadi melihat namanya sebuah perubahan, pertama-tama pasti ada rasa nggak nyaman, atau mungkin sudah kadung, sudah terlanjur ya enak dengan yang dulu. Tetapi kemudian ketika ada hal yang baru itu menjadi sebuah pengharapan yang baru pula. Ketika ajaran Kristus yang dibawa oleh Paulus itu menjadi sebuah penghayatan baru. Penghayatan baru yang tentunya bagi kekristenan mula-mula pada saat itu menjadi sebuah pegangan yang sangat kuat. Dan memang kalau kita sedikit belajar tentang sejarah Alkitab, perjuangan kekristenan mula-mula itu tidaklah mudah karena masih berhadapan dengan para penguasa kekaisaran Romawi. Dan Paulus hadir dengan ajaran barunya, dengan meneruskan ajarannya tentang Injil Kristus. Ibu Bapak serta saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kita menyikapi sebuah perubahan itu, kalau kita menelisik hati kita masing-masing, perubahan apa yang sudah kita jalani pada saat ini? Kita dalam menyikapi kehidupan yang nyata dan kehidupan saat ini, kita sudah benar-benar bisa menerima perubahan itu atau belum? Ya, tentu tidak mudah bagi kita semua. Yang namanya new normal tadi, ya mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri. Kalau berbicara nyaman ya relatif pada akhirnya. Tapi kemudian ketika kita masuk pada ranah pemahaman tentang penghayatan Injil Kristus, perubahan yang dihadirkan pada bacaan yang kita terima pada saat ini menjadi sebuah pengharapan yang baru. Dari hukum Taurat yang begitu sangat ketat, hadir Injil Kristus yang membawa sebuah pengharapan baru. Dan hal itu menjadi sebuah penghayatan iman juga yang sangat erat kaitannya
yang diidam-idamkan oleh kekristenan pada saat dahulu. Dan tentunya keadaan baru menjadi beriringan juga dengan pengharapan yang baru pula. Bagi kita, ya, penghayatan yang baru itu adalah wujud dari kemampuan kita untuk bisa beradaptasi dengan situasi yang baru pada saat ini. Oleh sebab itu, Bapak Saudara sekalian, ketika kita seperti halnya mengikuti Tuhan, perjalanan iman kita itu perjalanan yang penuh dengan transisi atau perubahan dari masa ke masa. Baik itu bisa disebabkan oleh faktor eksternal maupun juga internal. Yang tahu persis adalah diri kita. Tetapi ketika kita bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada itu, marilah kita dengan teguh percaya bahwa pengharapan itu semuanya berasal daripada Tuhan. Keadaan yang baru, normal baru, kita tidak khawatir, kita bisa beradaptasi, dan tentunya kita akan senantiasa memiliki harapan yang baru dalam kehidupan kita berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, Ibu Bapak Saudara sekalian, kita akan bersama-sama mempersiapkan persembahan kita dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 309. Kidung Jemaat 309 kita pujikan bait 1 dan 2. Biar ku tumbuh di batangmu. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan aku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luarmu. Hanya di dalammu sendiri timpalah hidup bagiku. Olehmu aku lebat, yang tak berbuah di keran. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segenap sabda-Mu yang telah kami terima pada saat ini. Tuhan, mampukan kami di dalam kami menjalani tatanan kehidupan yang baru, terlebih dalam ketika kami mengikut Engkau ya Tuhan. Kehidupan kami penuh dengan transisi perubahan. Tetapi kami yakin dan percaya Bapa, penyertaan-Mu sungguh sempurna. Engkau memampukan kami dalam setiap langkah-langkah kami. Tuhan, kami serahkan segenap keberadaan kami, secara khusus bagi umat-Mu yang ada di blok 8 ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau mengerti apa yang menjadi pergumulannya, Engkau mengerti apa yang menjadi kebutuhannya. Tuhan hadir, Tuhan berkati. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk umat-Mu
secara khusus bagi Bapak Lukito. Di tengah keberadaannya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu. Kami percaya Tuhan senantiasa menuntun, membersamai dalam kehidupan kesehariannya. Pun juga bagi Ibu Ganet, kami mohon campur tangan Tuhan, biarlah dalam setiap hidup yang dijalaninya, senantiasa Tuhan bersamai. Pun juga apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi Ibu Lastri. Di tengah keberadaannya Tuhan, kami mohon jamahan-Mu, kami mohon kekuatan yang bersumber daripada Tuhan saja. Engkau berkati Ibu Lastri. Ya Tuhan, kami juga serahkan keberadaan umat-Mu yang sudah lanjut usia. Tuhan, kami percaya di tengah usia senjanya, kami percaya bahwa pengharapan itu semua bersumber daripada Tuhan. Kiranya di dalam setiap hari ke hari semakin mantap di dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Pun juga ya Bapa, kami serahkan persembahan yang telah terkumpul. Kiranya Tuhan memberkati melalui persembahan ya Bapa, menjadi perantara yang harum bagi jemaat-Mu secara khusus yang ada di blok 8 ini. Ya Bapa, demikian yang menjadi doa, ucap syukur kami, permohonan kami, hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 427. Kidung Jemaat 427, kita pujikan bait yang pertama, Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawaran dirimu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kini bersama-sama kita akhiri dengan mohonkan berkat yang demikian. Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikian Ibu Bapak Saudara sekalian, ibadah keluarga. Kiranya dalam setiap perjalanan kehidupan kita senantiasa bersemangat, berpengharapan yang semuanya kepada Tuhan saja. Sampai berjumpa kembali, Tuhan berkati kita semua.